Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan teori belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia yang ditunjukkan dalam bentuk peningkatan kualitas serta kuantitas tingkah laku, seperti pada peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, keterampilan, dan lainnya. Teori belajar behavioristik. Menurut teori belajar behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon. Menurut teori ini, pembelajaran adalah proses pemberian stimulus oleh guru yang diikuti oleh respon dari siswa. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Menurutnya, perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar itu dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu yang tidak dapat diamati. Menurut Watson, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Dengan kata lain, walaupun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun ia menganggap hal tersebut sebagai faktor yang tak perlu diperhitungkan. Menurut Guthrie, ia juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Dia juga mengemukakan agar respon yang muncul sifatnya lebih kuat dan bahkan menetap, maka diperlukan berbagai macam stimulus yang berhubungan dengan respon tersebut. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Program-program pembelajaran seperti teaching machine, pembelajaran berprogram, modul, dan program-program pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan stimulus-respon serta mementingkan faktor-faktor penguat merupakan program pembelajaran yang menerapkan teori belajar yang dikemukakan oleh Skinner. Implementasi dalam pembelajaran. Yang pertama, pemberian tes atau ulangan kepada siswa. Yang kedua, pengulangan materi yang telah disampaikan oleh guru dan kembali diulang disampaikan kepada siswa. Yang ketiga, pemberian stimulus berupa penghargaan terhadap prestasi baik siswa maupun penghargaan terhadap prestasi yang belum dicapai oleh siswa. Yang keempat, pemberian hukuman yang mendidik dan hadiah bagi mereka yang belajar dengan baik. Teori belajar kognitivistik. Teori belajar kognitif menekankan perhatian kepada aktivitas pemikiran kognisi pada pembelajaran. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi,
serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori perkembangan Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Menurut Brunner, dalam memandang proses belajar, Brunner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Dengan teorinya yang disebut free discovery learning, dia mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada yang meliputi fakta, konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. Menurut Gegne, belajar konsep merupakan suatu bagian dari suatu hierarki 8 bentuk belajar. Dalam hierarki ini, setiap tingkat belajar bergantung pada tingkat-tingkat sebelumnya. Implementasi dalam pembelajaran. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang kedua, siswa bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya, tetapi mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Yang ketiga, secara umum, makin tinggi tahap perkembangan kognitif, akan semakin teratur dan semakin abstrak cara berpikirnya. Yang keempat, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh yang dijumpainya dalam kehidupan. Teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan orang lain. Sehingga teori ini memberikan keaktifan terhadap seseorang untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Teori pembelajaran ini berpendapat bahwa orang menghasilkan pengetahuan dan membentuk makna berdasarkan pengalaman mereka. Dalam teori pembelajaran ini dipresentasikan sebagai proses konstruktif di mana siswa membangun ilustrasi internal pengetahuan, interpretasi, pengalaman pribadi. Konstruksi pengetahuan menurut Vygotsky. Teori belajar kognitivistik atau yang sering disebut sebagai teori belajar sosiokultur merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya adalah pada bagaimana seorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development atau zona perkembangan proksimal dan mediasi. Konstruksi pengetahuan menurutnya
adalah menekankan bahwa intelijensi manusia berasal dari masyarakat, lingkungan, dan budayanya. Teori ini juga menegaskan bahwa perolehan kognitif individu terjadi pertama kali melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan internalisasi yang terjadi dalam diri sendiri. Aplikasi teori dalam kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran harus menggunakan pendekatan student-centered, di mana fungsi guru hanya sebagai fasilitator yang bisa mendorong siswa untuk menemukan sendiri potensi yang dimilikinya. Proses pembelajaran tidak terlalu berorientasi kepada hasil, tetapi lebih diorientasikan kepada proses bagaimana siswa memperoleh pemahaman. Guru harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggunakan pengalaman dan pemahamannya untuk berpikir, sehingga menumbuhkan kemandirian pada siswa dalam mengambil keputusan dan tindakan. Guru harus mengembangkan pembelajaran yang kolaboratif, sehingga siswa bisa mendapatkan pemahaman dan pengalaman melalui interaksi sosial dengan teman-temannya. Teori belajar humanistik. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada siswa itu sendiri sebagai manusia. Jadi, teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan peserta didik agar mampu mencari secara mandiri mengembangkan potensi dirinya. Menurut ahli, belajar yang sebenarnya tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik. Oleh karena itu, menurut teori belajar humanisme, bahwa motivasi belajar harus bersumber pada diri peserta didik. Combs mencurahkan banyak perhatian terhadap dunia pendidikan. Meaning atau makna atau arti adalah konsep dasar yang sering digunakan dan belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Ketidakberhasilan siswa pada mata pelajaran tertentu bukan karena ia bodoh, tetapi karena ia terpaksa dan merasa tidak ada alasan penting baginya harus mempelajarinya. Menurut Abraham Maslow, mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah, bersifat dasar atau fisiologis, sampai yang paling tinggi atau aktualisasi diri. Pandangan Jürgen Habermas terhadap belajar. Menurutnya, belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Lingkungan belajar yang dimaksud di sini adalah lingkungan alam maupun lingkungan sosial, sebab antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Dengan pandangannya yang demikian, ia membagi tipe belajar menjadi 3, yaitu 1. Belajar teknis, 2. Belajar praktis, 3. Belajar emansipatoris. Aplikasi teori belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran.
Merumuskan tujuan belajar yang jelas. Mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri. Mendorong siswa untuk peka terhadap sesuatunya dan berpikir kritis. Siswa diberi keleluasaan mengemukakan pendapat, memilih pilihannya sendiri, melakukan apa yang diinginkan, dan menanggung resiko dari perilaku yang ditunjukkan. Teori belajar sosial. Teori belajar sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori-teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku dan pada proses-proses mental internal. Salah satu asumsi paling awal yang mendasari teori pembelajaran sosial Bandura adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku. Titik pembelajaran dari semua ini adalah pengalaman-pengalaman yang tak terduga. Meskipun manusia dapat dan sudah banyak belajar dari pengalaman langsung, namun lebih banyak yang mereka pelajari dari aktivitas mengamati perilaku orang lain. Bandura yakin bahwa tindakan mengamati memberikan ruang bagi manusia untuk belajar tanpa berbuat apapun. Manusia belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Vicarious learning adalah pembelajaran dengan mengamati orang lain. Bila orang dapat belajar dengan mengamati, maka mereka pasti memfokuskan perhatiannya, mengingat, menganalisis, dan membuat keputusan-keputusan yang mempengaruhi proses pembelajarannya. Bandura percaya penguatan bukan esensi dari pembelajaran, meskipun dapat memfasilitasi pembelajaran, namun bukan syarat yang utama. Pembelajaran manusia yang utama adalah mengamati model-model, dan pengamatan inilah yang terus-menerus harus diperkuat. Aplikasi teori belajar sosial terhadap kegiatan pembelajaran. Guru harus menampilkan contoh perilaku yang baik dan yang buruk dari tokoh-tokoh yang dikenal oleh siswa. Dalam menentukan model, karakteristik model perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi efektif tidaknya modeling itu untuk siswa. Observasi adalah kegiatan pembelajaran yang paling utama dilakukan oleh siswa, sehingga penggunaan media pembelajaran yang bisa merangsang indrawi siswa untuk mengamati secara maksimal menjadi penting untuk diperhatikan. Mengamati perilaku orang lain lebih penting dibandingkan dengan mengalami sendiri. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.